Ustazah. Halo. Macam ini loh orang Batak kalau ceramah. Buka kulit maka isi. BTL Batak tembak langsung. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Udah hampir 1 jam. Lanjut. Maka sebenarnya ayah bunda intisari daripada Isra wal Mi'raj ini itulah sholat. Maka sebesar apapun dosamu, sholatlah. Seluas apapun dosamu, sholatlah. Apalagi kita sholat berjamaah, imam kan semangat kalau rame-rame. Wallahuamin, amin. Semangat imam. Al-jamaatul rahmah wal firqatul adab. Bukankah di dalam sholat itu 27 derajat dan masih ada lagi pahala di dalamnya meliputi langit dan bumi? Itulah takbiratul ula. Mana itu takbiratul ula? Ketika imam di depan, Allahu Akbar, kita makmum datang, Allahu Akbar. Itulah takbiratul ula. Pahalanya meliputi langit dan bumi. Di luar daripada 27 derajat. Yang 27 derajat itu bukan hitungan kita, itu hitungan Allah. Andaikan itu hitungan kita, bisa-bisa itu 27.000 derajat atau 270 juta derajat. Karena tak sama hitungan kita dengan hitungan Allah, maka kita ingin berada di sana semangat kalau kita ramai. Bukan berarti harus ramai baru semangat, tidak. Kita ini makhluk sosial, makhluk zon yang sukanya bersama-sama. Betul? La tanpa imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati saya pernah menjadi imam di Masjid Nabawi selama 1 tahun 4 bulan. Masjid Nabawi makan baru. Bukan Madinah. Kalau Madinah tak pakai macam wali umat. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Kadang-kadang Pak Imam kasihan, apalagi waktu subuh pun Pak Imam taswiyah subuh minta manis sholat. Ini yang cuma 2 orang. Manalah semangat? Sudahlah dingin, jamaah tak ada. Cobalah rame-rame. Masjid kita ini besar, megah, mewah. Selama 6 tahun bisa berdiri semantap ini, maka orang desa ini orang yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malas sekali. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Bukankah juga dalam sholat kita berjumpa dengan Allah? Dalam sholat kita akan bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Satu-satunya alat kita berkomunikasi dengan Allah melaksanakan ibadah sholat. Allah jawab, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa kata Allah? Hamdi, engkau memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamdi ya abadi, engkau memujiku lagi wahai hambaku, kata Allah. Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, dijawab oleh Allah. Hamdi ya abadi ya habibi, engkau memujiku lagi wahai hambaku, wahai kekasihku, kata Allah. Dijawab Allah semua apa yang kita baca ketika kita menunaikan ibadah sholat. Ayat bundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan Nabi Muhammad
banyak Rasulullah berjumpa dengan para tamsilan, termasuk Bapak Ibu, kita besok akan mati, betul? Setelah kita besok mati, dimasukkan ke alam barzakh, dimasukkan ke liang lahat, maka datang satu malaikat yang bernama malaikat Rumman. Wajahnya tampan, ganteng, gagah perkasa. Sebelum datangnya malaikat Munkar wa Nakir, apa kata malaikat Rumman? Hai mayat, duduk engkau. Duduk. Ada apa wahai malaikat Rumman? Tuliskan semua kebaikan-kebaikan kamu ketika kamu hidup di dunia, dan tuliskan semua keburukan-keburukan kamu ketika kamu hidup di dunia. Wahai malaikat Rumman, dengan apa saya menulis? Saya tak punya tinta. Dengan apa saya menulis? Saya tak punya pena. Dengan apa saya menulis sementara saya tak punya kertas? Maka apa jawaban malaikat Rumman? Tintamu adalah air ludahmu, penamu adalah jari telunjukmu, sementara kertasmu telapak tanganmu. Nulis pada tanggal 4 Januari 2026 kami memperingati Isra wal Mi'raj di Masjid Jami'atul Ihsan bersama Ustadz Bata. Lancar tulisannya ketika menulis kebaikan, tiba menulis keburukan. Pada hari ini, tanggal ini, kami berhenti. Dia mau menulis mencuri atau menggunjing. Berhenti. Apa kata malaikat Rumman? Wahai mayat, kenapa engkau tak menuliskan keburukan kamu? Apa jawaban kita kalau tak sanggup? Aku malu wahai malaikat Rumman. Kenapa engkau malu menuliskan keburukan kamu? Kenapa engkau malu menuliskan kejelekan-kejelekan kamu? Padahal dulu ketika kamu hidup di dunia, kamu tak pernah malu berbuat maksiat, kamu tak pernah malu berbuat zalim. Engkau santai, tak peduli dengan aturan Allah. Bam! Dihantam malaikat Rumman. Belum karawan lagi. Kita pun balik dari kubur yang mengantar 7 langkah. Datanglah malaikat keempat yang bernama Munkar wa Nakir. Munkar, seluruh tubuhnya hijau, matanya bagaikan bangkar api, dan suaranya bagaikan petir yang menyambar. Nakir, seluruh tubuhnya hitam, alias black kid, hitam pak di masjid, hitam lagi Munkar Nakir. Ya kan? Dikumpulkan hitam sama-sama hitam ketuanya, dibandingkan dengan Nakir tak ada bandingnya. Matanya bagaikan bangkar api dan suaranya bagaikan petir yang menyambar. Marrabbuka, siapa Tuhan? Takut kan? Baru suara saya, belum suara bukan Nakir lagi. Maka lidah sudah tak bisa bicara. Yang menjawab itu semuanya sholat. Buktinya macam mana Ustaz? Ini Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ashhadu an la ilaha illallah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma qiblatuka, di mana kiblatmu? Jadi telunjuk akan menjawab, kiblatku adalah Ka'bah. Kenapa? Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, jadi telunjuk mengarah ke Ka'bah, maka dari telunjuk akan menjawab bahwa kiblatku adalah Ka'bah. Ustaz, tapi waktu hidup di dunia jari-jarinya tak ada, besok datang sendiri. Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Dijawab oleh sholat. Wa ala ibadillahi sholihin. Ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kita baca dalam sholat adalah Al-Quran. Maka semua pertanyaan Munkar wa Nakir akan selesai dijawab oleh sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Last 1 jam lebih. Lanjut. Kalau lanjut berapa?
dunia, lebih-lebih surga akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan tausiah, saya perkenalan sejenak. Boleh Bapak Ibu? Nama Suryati Nasution. Suryati nama Jawa, Nasution marga Batak. Wajah-wajah Jawa, suara-suara Batak. Kira-kira Jawa atau Batak? Jawa Batak, berarti Belasteran. Saya tulen orang Batak. Ayah saya marganya Nasution, maka saya punya Nasution, nasab dari bapak. Mama saya Lubis, lubang bisul. Jadi sebagian sejarawan sudah membuka sejarah bahwa Lubis dan Bugis itu sama. Terlahir dari Datu Pandai Besi. Ada anaknya Lakitang dan Baitang. Lakitang menjadi Lubis, Baitang menjadi Bugis. Namun walau a'lam kenyataan sejarah itu. Tapi kalau dilihat dari kepandaian-kepandaiannya hampir sama. Rata-rata marga Bugis itu suka membuat parang, suka membuat pisau taki. Bugis begitu pula, membuat parang, membuat keris dan segala macam ragam. Nampaknya hampir sama. Dan namun kenyataannya wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi Bapak Ibu tak usah khawatir, ini Ustaz ini orang Batak dia kan. Selesai ceramah makan daging ya. Kampak bukan sembarang kampak, tapi kampak buatan Seduna. Batak bukan sembarang Batak, tapi sudah lama Cina. Kampak bukan sembarang kampak, tapi kampak pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, tapi sudah nikah sama budak Melayu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, saya lulusan pesantren Mustopoyah Purbabaru yang terletak di Sumatera Utara, pesantren terbesar yang ada di Sumatera ini dan pesantren tertua yang ada di Sumatera ini. Didirikan pada tahun 1912, udah 110 tahun lebih. Saya lulusan tahun 2006. Selesai itu masuk ke perguruan tinggi Fakultas Hukum Pidana, maka gelar terakhir SH. Susah itu. Senang hidup bisa juga, sarjana hukum juga bisa. Namun dulu ayah bunda saya kuliah tak tahu ayah saya, kuliah tak tahu mama saya. Saya tinggal di masjid, mengajar mengaji jadi garing saya di masjid, mencari duit untuk kuliah, mencari duit untuk ongkos naik offline segala macam ragam. Akhirnya 4 tahun selesai S1, saya bilang sama ayah saya, ayah, anakmu sudah sarjana. Bangga ayah saya. Coba saya tengok ijazahmu, nak. Ditengoknya. Sarjana hukum. Kemana lari ini? Larinya jadi pengacara ayah. Langsung spontan ayah saya ngomong, aku haramkan kau jadi pengacara. Maka tak jadi pengacara, jadi ustaz lah jadinya. Namun kalau saya pengacara kan bahaya. Kalau saya ditelepon sama panitia, Assalamualaikum Pak Suryadi Nasution, Waalaikumsalam, ini di desa Danau Kue Indah ini ada masalah, ada pencurian, yang mencuri itu sudah masuk, sudah dibawa ke kantor polisi, kira-kira bisa tak diselesaikan? Bisa, kata saya. Tapi apa akhirnya? Wani piro, berapa mampu bayar? Betul? Itu pengacara. Tapi kalau ustaz tak boleh. Assalamualaikum, kata panitia. Waalaikumsalam. Benar ini Pak Ustaz Suryadi Nasution? Benar. Kami mau mengadakan acara di Masjid Jamiatul Ihsan. Bisa Ustaz? Tak bisa. Kenapa? Kalau kalian mampu membayar 5 juta baru bisa. Kalau tak mampu tak bisa. Maka berdosalah seorang ustaz yang menetapkan bayaran ketika dia berdakwah. Tapi lebih berdosa panitia kalau tak pengertian. Iya kan Pak? Iya kan Bu? Ikhwani wa ikhwati billah, rahimakumullah, tidak, demi Allah tidak. Saya berangkat dari rumah kemarin
kalian bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semata-mata karena Allah, demi Allah, tak pernah saya mengharapkan ampun. Kalau di sini aja siapa tak mau? Kalau dibagi alhamdulillah, tak dibagi nauzubillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama usia 14 tahun kelas 2 pesantren. Yang kedua Hafizatul Umairah kelas 4 SD. Yang ketiga umur 5 hampir 6 tahun, namanya Abi Abdul Mukti Nasution. Dia hampir 6 tahun tapi hafalannya sudah 6 juz. Juz bokat, juz pinang, juz mangga, juz terong, Al-Quran belum lagi. Perkenalan selesai. Terlalu banyak nanti perkenalan, akhirnya jadi guncingan saya pulang dari sini. Karena kalau sudah berkumpul ibu-ibu 3 orang, tak beres lagi yang dia ceritakan. Apa yang dia ceritakan? Pertama, kekurangan suami masing-masing. Yang kedua, kekurangan tetangga masing-masing. Tak ada lagi yang digunjing sama dia, ustadznya pun digunjing sama dia. Itulah perangai mama-mama di Medan. Di Medan, Bu, di Medan, di Medan, di Medan. Kalau di desa ini nampaknya tidak, ibu-ibunya solehah semua. Buktinya pakai jilbab. Nanti sore entahlah kita pandang balik bersama-sama. Ikhwani wa akhwati billah, rahimakumullah. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj memiliki 2 kata yang berbeda makna. Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari kota Makkah, Madinah, Palestina. Ini disebut dengan alam narsud ataupun alam indrawi. Apa yang dimaksud dengan alam indrawi? Masih kita ketahui lagi jaraknya 1.500 km antara kota Makkah sampai ke Palestina. Dari Palestina sampai langit ke-7 itu disebut dengan alam al-malakut, alamnya para malaikat. Dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa itu disebut dengan alam Rabbani, alam ketuhanan. 3 alam yang dilampaui Nabi Muhammad SAW hanya cuma seperempat malam, maka tak mampu dikonsumsi oleh akal, tak bisa diterima oleh pikiran, tak mampu diputar oleh logika. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj bukan pekerjaan akal, bukan pekerjaan pikiran, bukan pekerjaan logika, namun itu pekerjaan iman. Jadi kalau iman yang bicara, Allah mau, pasti akan terjadi. Maka apa kata Allah dalam surah Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah cukup mengatakan kalimat kun, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Kalau dianalogkan, Ustaz, kira-kira bisa tidak? Bisa. Contoh ini, ibu tahu semut ada di rumah? Ada. Coba ibu-ibu perintahkan nanti balik ke rumah. Mut, ibu, aku perintahkan kau pergi ke kota Tembilahan, mesti harus tembus 1,5 jam. Berangkat semut itu ke Tembilahan nanti sore. Sampai enggak kira-kira semut 1,5 jam dari kampung kita ini ke Tembilahan? Tak sampai, yang ada mati di tengah jalan. Tapi coba, maka diperjalankan. Mut, Tembilahan yuk, ayo ambil semut itu, masukkan ke dalam tas, ambil kunci kereta, bawa tasnya, start, tancap gas. Sampai tidak semut itu ke Tembilahan 1,5 jam. Kenapa? Karena dia diperjalankan. Dan kenapa Rasulullah mampu menembus 3 alam hanya cuma seperempat malam? Karena diperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalau berjalan sendirian, memperjalankan, ada yang bawa. Kenapa Rasulullah sampai menembus 3 alam seperempat malam? Karena Allah yang memperjalankan. Kenapa semut tadi sampai ke Tembilahan dari desa kita ini hanya 1,5 jam? Karena Bapak Ibu memperjalankan. Logis dan sangat mudah dipahami. Bisa membantah mereka yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu hanya sekedar tahayul. Jadi kalau ada yang mengatakan macam itu, mereka tak paham arti logika ilmiah menurut akidah. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Nabi Muhammad berada di Al-Hijr, datang 3 para malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah nitip salam sampai Allah suruh kami membawamu Isra wal Mi'raj. Baiklah wahai para malaikat, namun sebelum kita berangkat, engkau wahai Muhammad mesti dibelah dadamu terlebih dahulu, dicuci dengan air Zam-Zam. Baik kata Rasulullah, dibelahlah dada Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam. Terakhirnya sebelum dijahit, distempellah dada Nabi Muhammad dengan stempel khatamun nubuwah. Apa itu stempel khatamun nubuwah, Ustaz? Biasa tuh kadang-kadang kaligrafi di rumah kita, macam segitiga modelnya macam ini. Tulisannya Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bawahnya khatamun nubuwah. Di samping kanan kirinya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Itulah stempel dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum ada stempel kepala desa, sudah puluhan malaikat punya stempel Bapak Ibu. Lalu biasa di stempel dada Nabi Muhammad. Setelah itu dijahit, barulah datang buruk. Maka buruk ini berasalkan daripada cahaya. Sampai sekarang ini belum ada yang tahu seperti apa sebenarnya bentuk daripada buruk tersebut. Namun dulu waktu saya kecil, sering saya menengok buruk di rumah nenek saya. Separuh wanita, separuh muda. Pernah Bapak Ibu tengok? Pernah? Benarkah seperti itu buruk? Tidak. Itu fitnahan orang-orang kafir kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad. Kenapa mereka buat separuh wanita? Mereka fitnah Nabi Muhammad, suka mempermainkan wanita. Kenapa mereka buat separuh kuda? Mereka fitnah Nabi Muhammad, nafsu biologisnya sama dengan nafsu kuda. Maka kalau masih ada itu di rumah, balik nanti ke rumah, ambil, copot, robek, bakar. Karena itu pokok perusak akidah kepada waspada. Waspada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naiklah Rasulullah ke atas buraq, kemudian mereka pun berjalan. Di perjalanan Rasulullah banyak jumpa dengan para manusia yang aneh-aneh. Yang pertama, Rasulullah berjumpa dengan seorang kakek ataupun nenek-nenek tua. Terus ini udah tahu kita semua nih. Jadi saya tak mau membahas yang sudah tahu. Khusus yang saya bahas ini inti sarinya saja. Dilanjutkan Nabi Muhammad perjalanan, jumpa dengan sekelompok manusia yang menghantukkan kepalanya ke batu, hancur, sehat lagi, hancur lagi, sehat lagi, hancur lagi. Hingga bertanya Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa sekelompok manusia yang ada di sana? Kenapa ya Muhammad? Mereka menghantukkan kepala mereka hingga hancur meleleh, sehat lagi, hancurkan lagi, sehat lagi, hancurkan lagi. Siapa mereka ya Jibril? Mereka adalah tamsilan umat-umatmu yang suka meninggalkan ibadah sholat. Jangankan meninggalkan Pak, melalaikan sholat aja masuk neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim
orang sholat besar. Seperti apa besarnya? Ada cerita di masa Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita cantik, hobinya zina. Selesai zina hamil, selesai hamil melahirkan, selesai melahirkan dia cekik bayi itu sampai mati. Kejam tidak Pak? Mas sombong lagi Pak, kejam tak? Kejam. Bu, kejam tak? Kejam. Akhirnya dia mendapat hidayah, ingin bertobat kepada Allah, hingga dia mendatangi Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, iya wanita, ada apa? Masihkah Allah mengampuni dosa-dosaku? Masih. Ceritakanlah dosa yang sudah pernah engkau lakukan. Wanita ini tak mampu, merasa malu. Akhirnya dia balik ke rumah. Datang di hari yang kedua. Wahai Nabi Allah Musa, ya, benarkah Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Benar. Apakah dosamu itu banyak? Banyak wahai Musa. Apakah dosamu sebanyak pasir di tepi pantai dan sebanyak bintang-bintang cakrawala yang ada di langit? Lebih wahai Musa. Kalau begitu ceritakan, kata Nabi Musa. Wanita ini tak mampu. Akhirnya dia pulang lagi ke rumah. Datang hari yang ketiga. Wahai Nabi Allah Musa, apa benar Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Benar. Apakah dosamu ada satu dunia? Andaikan engkau memiliki dosa satu dunia, kata Nabi Musa, maka Allah akan membuka pintu maghfirahnya, membuka pintu ampunannya 10 dunia. Maka ceritakanlah dosa yang sudah pernah engkau lakukan, karena tak ada satu makhluk pun yang bisa menjaminmu bahwa engkau masih hidup hari esok. Tak ada satu makhluk pun yang bisa menjaminmu bahwa engkau masih hidup hari esok. Andaikan engkau mati besok pagi, apa yang harus engkau persembahkan di hadapan Allah? Bukankah dalam hidup ini ada yang disembah, ada yang menyembah, dan apa yang mesti dipersembahkan? Maka datang rasa takut seorang wanita, dan dia pun bercerita penuh rasa malu. Begini wahai Musa, aku adalah seorang wanita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Hobiku zina. Selesai zina aku pun hamil. Selesai hamil aku pun melahirkan. Selesai melahirkan aku cekik bayi itu sampai mati. Marah Nabi Musa, matanya merah, wajahnya merah, keluar urat nadinya, hingga bangkit Nabi Musa dari tempat duduknya. Apa kata Nabi Musa kepada wanita tadi? Ukhruj minal baiti ya mar'atul lakna. Keluar engkau dari rumahku, wahai wanita laknat. Keluar wanita itu. Setelah wanita ini keluar, maka langsunglah wanita ini pergi ke atas padang pasir tandus memohon kepada Allah, ya Rabb, hamba sudah mendatangi Nabi Musa ya Rabb, namun dia usir aku dari rumahnya karena dosa dan maksiat yang begitu besar aku lakukan. Hari ini aku langsung datang kepadamu ya Allah, terimalah taubatku. Datang perintah kepada Nabi Musa, Musa, ya Allah, jemput wanita tadi. Wanita yang mana ya Rabb? Yang kau usir dari rumahmu, kata Allah. Kenapa ya Rabb? Bukankah dia ahli dosa? Bukankah dia ahli maksiat? Bukankah dia ahli zina? Benar wahai Musa. Tapi tahukah engkau wahai Musa, kata Allah, bahwa masih ada lagi dosa yang lebih besar daripada dosa zina? Apa itu ya Allah? Dosa yang sengaja meninggalkan ibadah sholat satu waktu. Mampus. Kadang kita hina melihat wanita liar, karena kita hina melihat mereka yang disebut dengan kupu-kupu malam. Jangan-jangan kita lebih hina dibandingkan mereka, karena kita selalu meninggalkan ibadah sholat. Sayang tak kepada Nabi Muhammad? Mana bapak-bapak lebih sayang dan cinta kepada Rasulullah dibandingkan daripada istri di rumah? Hati-hati. Mesti harus lebih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad ibu tak ada, tanpa Nabi Muhammad bapak tak ada,
tanpa Nabi Muhammad langit bumi surga neraka yang gaib yang nyata tak ada. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya semesta tercipta dari tetesan-tetesan keringat nur Nabiina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk sedikit agak tasawuf sedikit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu yuk rame-rame kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.